Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Nudin Prayogo. Saya seorang mahasiswa dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Program Studi Sastra Indonesia Konsentrasi Linguistik dari Universitas Negeri Semarang. NIM 21114180046. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai mata kuliah linguistik kontrastif. Nah, untuk topik bahasan kita pada kesempatan kali ini adalah analisis kontrastif reduplikasi antara bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita berbicara lanjut mengenai analisis kontrastif reduplikasi antara bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia, alangkah lebih baik kita pahami dulu dasar-dasar dari reduplikasi, kemudian jenis-jenis reduplikasi dan ciri-ciri reduplikasi. Tanpa basa-basi, langsung saja kita lanjut. Oke, pertama-tama kita akan berkenalan dengan apa itu reduplikasi. Nah, di bawah ini adalah dua pengertian reduplikasi yang saya temukan dari tokoh yang cukup terkenal. Yang pertama menurut Sujito dan yang kedua menurut Ramlan. Kita ulas pengertian pertama, yaitu menurut Sujito. Reduplikasi merupakan proses pembentukan kata dengan mengulang bentuk dasar, baik secara utuh maupun sebagian, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Sedangkan menurut Ramlan, reduplikasi ialah pengulangan satuan gramatik, baik seluruhnya maupun sebagiannya, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Terdapat sebuah kemiripan di antara dua pengertian tersebut. Oke, selanjutnya kita akan berkenalan mengenai ciri-ciri kata ulang. Kata ulang ini juga memiliki ciri-ciri yang dapat membedakannya dengan yang lain. Adapun ciri-ciri kata ulang adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah makna gramatis. Yang kedua terdiri lebih dari satu morfem. Yang ketiga selalu memiliki bentuk dasar. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah pengulangan pada umumnya tidak mengubah golongan kata atau kelas kata. Selanjutnya saya akan mencoba memaparkan mengenai jenis-jenis kata ulang. Nah, kata ulang ini yang akan saya paparkan dibagi menjadi 6 jenis. Adapun ketika ada jenis-jenis yang tidak saya sebutkan, mohon bisa ditambahkan ya. Jenis kata ulang yang pertama adalah kata ulang sebagian atau dwi purna. Nah, proses reduplikasi pada kata ulang jenis ini hanya terjadi pada sebagian unsur kata saja. Pengulangan terjadi hanya di bagian suku awal kata atau dapat juga ditambah akhiran. Adapun contoh untuk kata ulang sebagian dwi purna ini adalah lelaki, atau contohnya lain adalah leluhur. Jenis yang kedua adalah kata ulang utuh atau dwi lingga. Nah, pada kata ulang utuh, proses reduplikasi terjadi pada seluruh bentuk kata. Bentuk kata yang dimaksud di sini adalah kata dasar ataupun kata perimbuhan. Contoh kata ulang utuh diantaranya anak-anak, jenis, perumah-rumahan, ibu-ibu, bapak-bapak, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kata ulang berubah bunyi atau dwi lingga salin suara. Perubahan suara menjadi ciri khas pada kata ulang jenis ini. Reduplikasi pada jenis kata ulang ini terjadi pada seluruh bentuk dasar kata. Contohnya sayur mayur, bolak-balik, lauk pauk, serba-serbi, dan lain sebagainya. Jenis yang keempat yaitu trilingga, yaitu pengulangan morfem asal sampai 2 kali. Dalam bahasa Jawa misalnya dak-dik-duk atau bahasa Indonesianya adalah gemetar. Atau selanjutnya bas-bis-bus. Nah, bas-bis-bus ini dalam bahasa Indonesianya adalah bicara bohong. Dan yang contoh yang terakhir adalah dar-der-dor atau bunyi letupan dalam bahasa Indonesia. Yang kelima adalah kata ulang berimbuhan. Nah, proses duplikasi terjadi pada kata dasar dan sekaligus mendapat imbuhan. Contoh dalam bahasa Indonesianya adalah bersalam-salaman, tukar-menukar, rumah-rumahan, dan anak-anakan. Jenis kata ulang yang terakhir adalah kata ulang semu. Nah, kata ulang ini sebenarnya adalah kata dasar, akan tetapi jika dilihat dari struktur katanya terlihat seperti kata ulang utuh. Contohnya adalah kupu-kupu, ubur-ubur, ubun-ubun, cumi-cumi, dan pura-pura. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan inti. Nah, seperti yang telah saya paparkan sebelumnya bahwa jenis kata ulang dibagi menjadi 6. Nah, untuk kali ini pembahasan yang pertama kita akan berdiskusi mengenai jenis pertama yaitu reduplikasi penuh. Seperti yang sama-sama kita lihat, kita memiliki 3 kosakata dalam bahasa Indonesia yang kemudian
ada 3 kosakata lagi dari bahasa Jawa. Nah, yang pertama adalah kosakata bahasa Indonesia, yaitu makan-makan dengan bentuk dasar makan, yang kemudian direduplikasi di bahasa Jawa menjadi mangan-mangan dengan bentuk dasar mangan. Selanjutnya adalah rumah-rumah yang memiliki bentuk dasar rumah. Kemudian perbandingannya dengan reduplikasi bahasa Jawa, yaitu omah-omah dengan bentuk dasar omah. Selanjutnya adalah senang-senang yang memiliki bentuk dasar senang. Kemudian jika dibandingkan dengan bahasa Jawa, yaitu senang-senang yang memiliki bentuk dasar senang. Nah, berdasarkan beberapa contoh bentuk reduplikasi penuh di atas, sebenarnya sebagian besar memiliki pola yang sama dalam pembentukannya, meskipun tidak menutup kemungkinan untuk muncul beberapa bentuk kata ulang yang tidak sama antara bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa. Pola pembentukan yang sama tersebut terlihat dalam bentuk fonem atau pengucapan dari kata tersebut. Selain itu, memiliki pola pengucapan yang sama. Contoh dalam tabel tersebut juga memiliki arti yang sama dari kedua bahasa reduplikasi tersebut. Namun, tetap ada beberapa kata yang berbeda dalam proses reduplikasi antara bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia, seperti contohnya baju-baju, itu dalam bahasa Indonesia ya, kemudian kelambi-kelambi dalam bahasa Jawa, dan lain sebagainya. Jenis berikutnya yaitu reduplikasi sebagian, di mana tidak seluruh kata diulang secara utuh, melainkan hanya sebagian kata saja yang diulang. Nah, di sini seperti yang sama-sama kita lihat, kita memiliki 2 kosakata dari bahasa Indonesia dan kosakata dari bahasa Jawa. Kata yang pertama yaitu tetangga dengan kata dasar tangga. Nah, ketika dibandingkan dengan bahasa Jawa, yaitu tetangga yang juga memiliki kata dasar tangga. Di sini ada kemiripan ya antara bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia. Contoh selanjutnya adalah tetamu dalam bahasa Indonesia dan yang memiliki kata dasar tamu. Dan dibandingkan dengan bahasa Jawa, tatela atau yang memiliki kata dasar tela. Nah, berdasarkan contoh di atas, beberapa kosakata tersebut adalah contoh dari ataupun bentuk dari reduplikasi sebagian antara bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia, di mana contoh bahasa Jawa tersebut sebenarnya memiliki pola yang sama dengan bahasa Indonesia, namun dengan kata serta arti yang berbeda. Hal ini dikarenakan minim adanya atau ditemukannya contoh-contoh kata yang sepadan polanya dan arti yang sepadan pula. Oke, selanjutnya adalah reduplikasi berubah bunyi antara bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia. Nah, seperti contoh-contoh sebelumnya, kita di sini juga memiliki 3 kosakata dalam bahasa Indonesia dan 3 kosakata dalam bahasa Jawa. Contoh kosakata yang pertama yaitu bolak-balik dengan kata dasar balik, kemudian dibandingkan dengan bola bali dari kosakata bahasa Jawa yang memiliki kata dasar Bali. Selanjutnya ada sayur mayur dengan kata dasar sayur dibandingkan dengan tonga tangi atau memiliki kata dasar tangi. Contoh yang ketiga atau yang terakhir adalah coret-coret yang memiliki kata dasar coret. Dan reduplikasi dari bahasa Jawa yaitu mida-mide yang memiliki kata dasar mida. Berdasarkan contoh tersebut, seperti yang kita ketahui bersama bahwa contoh tersebut adalah contoh reduplikasi berubah bunyi antara bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia, di mana contoh bahasa Jawa tersebut sebenarnya memiliki pola yang sama dengan bahasa Indonesia, namun kata serta arti yang berbeda. Hal ini dikarenakan minim adanya atau ditemukannya contoh-contoh kata yang sepadan polanya dengan arti yang sepadan pula. Nah, di sini terlihat kontras ya, bahwa ada sebagian kosakata yang bentuknya tidak sepadan antara bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia. Nah, jenis yang keempat yaitu reduplikasi trilingga, yaitu pengulangan morfem asal sampai 2 kali. Nah, di sini kita memiliki 2 contoh, 2 kosakata dari bahasa Indonesia dan 2 kosakata dari bahasa Jawa. Kosakata yang pertama dari bahasa Indonesia yaitu dak-dikduk, yang memiliki arti dalam bahasa Jawa adalah yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia gemetar. Selanjutnya ada kosakata bahasa Indonesia yang berbunyi cas-cis-cus, ketika dikomparasikan dengan bahasa Jawa yaitu bas-bis-bus, yang di dalam bahasa Indonesia memiliki arti bicara bohong. Nah, contoh di atas merupakan contoh dari reduplikasi trilingga antara bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia, di mana ada beberapa reduplikasi yang
sama antara bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa, begitu juga dengan artinya. Namun, terdapat pula contoh serta arti yang berbeda dari bentuk trilingga tersebut. Hal ini dipengaruhi karena bentuk trilingga tidaklah terlalu banyak seperti jenis yang lain, sehingga dalam hal contoh pun juga sangat terbatas. Oke, jenis kata ulang yang kelima adalah reduplikasi semu. Reduplikasi ini seperti memiliki bentuk kata dasar, namun sebenarnya tidak terdapat kata dasar dalam proses reduplikasinya. Nah, di bawah ini kita sudah memiliki 3 kosakata dalam bahasa Indonesia dan juga 3 kosakata dari bahasa Jawa. Kosakata yang pertama yaitu alun-alun yang memiliki contoh reduplikasi dalam bahasa Jawa, alun-alun juga. Kemudian ada contoh yang kedua yaitu gado-gado yang memiliki reduplikasi dalam bahasa Jawa, gado-gado juga. Contoh yang ketiga yaitu kupu-kupu yang juga memiliki reduplikasi dalam bahasa Jawa, kupu-kupu juga. Nah, contoh antara bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia pada tabel tersebut memiliki kesamaan bentuk, pengucapan, dan arti yang dimiliki oleh masing-masing reduplikasinya. Meskipun tidak menutup kemungkinan apabila terdapat bentuk pengucapan serta arti yang berbeda dari kedua reduplikasi bahasa tersebut. Nah, kita masuk ke jenis kata ulang yang terakhir atau yang keenam, yaitu bentuk reduplikasi berimbuhan. Nah, di sini kita memiliki 3 kosakata dari bahasa Indonesia dan 3 kosakata dari bahasa Jawa. Kosakata yang pertama dari reduplikasi bahasa Indonesia yaitu termimpi-mimpi yang memiliki kata dasar mimpi. Sedangkan dibandingkan dengan reduplikasi bahasa Jawa yaitu iman-impenan yang memiliki kata dasar impen. Nah, kosakata yang kedua, reduplikasi bahasa Indonesia yaitu tolong-menolong yang memiliki kata dasar tolong, dan reduplikasi dari bahasa Jawa long tinolong yang memiliki kata dasar tulung. Kosakata yang ketiga yaitu tuding menuding yang memiliki kata dasar tuding, dan dibandingkan dengan reduplikasi bahasa Jawa yaitu tuding-tudingan yang memiliki kata dasar tuding. Dari contoh tersebut terdapat bentuk yang hampir sama dalam pengucapan meskipun hanya terdapat 2 reduplikasi yang hampir sama. Tidak hanya itu, dalam bentuk afiks pun ada yang sama-sama dibentuk dari sufiks maupun dari prefiks. Walaupun juga ada beberapa reduplikasi dari bahasa Indonesia dan Jawa yang berlainan afiks, yang berupa prefiks dan yang satu lagi berupa sufiks. Namun dari segi arti, kedua-duanya memiliki arti yang sama. Oke teman-teman, berdasarkan paparan dari jenis kata ulang yang disertai beberapa contoh yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia masing-masing memiliki bentuk reduplikasi yang saling terkait. Bentuk dasarnya pun juga ada yang sama sekali berbeda dengan bentuk kata ulang. Misalnya, modang madeng, bentuk dasarnya adalah madang. Tampak pada contoh kosakata tersebut, bila diruntut, kata modang madeng bukan berasal dari madang, juga bukan berasal dari madeng. Adapun pada proses reduplikasi berubah bunyi, sebagian utuh berimbuhan, trilingga, dan kata ulang semu menimbulkan berbagai makna. Antara lain bisa bermakna pluralitas, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, menyatakan tindakan yang dilakukan dengan santai, seenaknya dan tanpa tujuan tertentu, dan sekaligus bermakna intensitas perasaan. Oke teman-teman, kiranya cukup sekian diskusi kita terkait topik pembahasan analisis kontrastif reduplikasi bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.